Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aidil Bakri Soleh dengan NPM 2024-1220-086, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, dan sekarang lagi mau ngerjain tugas UAS Basis Data dosen pengampu Bapak Batri MKOM, yang dimana dalam tugasnya disuruh buat database dengan menggunakan XAMPP dan localhost pihak yang admin disuruh membuat kayak tabel di universitas dan kinerjanya di dalamnya. Oke, lanjut, kita lanjut ke tugasnya. Oke, pertama-tama kita buka dulu XAMPP. Kalau masih belum punya XAMPP, download terlebih dahulu karena XAMPP harus eh, kita mempunyai XMP sebelum membuat database. Oke, kita harus start ininya. Nah, otomatis kita langsung masuk ke PHP MyAdmin. Oke, kita membuat database baru. Pertama-tama kita membuat database. Saya kasih name-nya, database-nya kasih kampus aja mungkin, kampus hijau underscore hijau. Oke, kita create, kita buat. Oke, kita lanjut ke SQL-nya ataupun tabel-tabelnya itu, karena di dalam tabelnya itu kita akan tahu di dalam kampus itu ada berapa fakultas ataupun ada berapa prodi, identitasnya apa, ID prodi, nama prodi, ataupun lain sebagainya. Oke, kita buat kode-kodenya pakai VS Code aja biar lebih gampang. Nah, untuk kode-kode yang hijau-hijau ini sudah bawaan dari database-nya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama kita membuat tabel punya adminnya, yang dimana admin ini sangat penting untuk membuat database. Lanjut. Oke. Nah, ini tabelnya, tabel admin. Terus ada apa aja sih di tabel admin tersebut? Itu ada ID admin, terus integernya 10, terus ada nama admin pakai varchar 100, terus ada username itu pakai varchar, terus ada password itu pakai varchar juga, terus yang selanjutnya ada jabatan dan juga primary key pakai primary key ID admin, terus username-nya itu pakai unique key. Oke, terus lanjut default, lanjut dulu. Oke, log tabel admin. Oke, di dalam log tabel admin ini ada apa aja sih? Oke, nah, ada insert into admin first, terus tabels, commit, terus nah, di dalam kan sudah membuat tabel admin. Nah, sekarang ini kita harus membuat tabelnya dosen. Oke, dosen itu ada apa aja sih? Nih, ID dosen dengan menggunakan tipe data integer, terus ada NIDN-nya dosen dengan menggunakan tipe data varchar, terus terus nama dosennya. Nah, ID dosennya itu pakai primary key, terus NIDN-nya itu pakai unique key. Nah, auto extend-nya pakai default aja. Terus, nah, log tabel dosennya pakai auto commit, terus insert into dosen values. Ini NIDN-nya dosennya, terus nama-nama dosennya. Itu ada Dr. Ahmad Fauzi ataupun Profesor Siti Nurhayati dengan NIDN-nya sudah lengkap di sana. Oke, tabelnya commit. Nah, sekarang jadwal-jadwal dosen, di mana setiap dosen itu memiliki jadwal-jadwal tertentu. Oke, kita
langsung ke tabelnya. Oke, create table jadwal. Kita membuat tabel jadwal yang dimana jadwal di sini memiliki di dalam tabel tersebut ada ID jadwal dengan menggunakan tipe data integer, terus ID matkul, ID dosen, ID ruang, ID kelas, terus hari itu namanya berapa hari sih dosen-dosen itu masuk. Nah, di sini saya sudah membuat full 1 minggu kecuali hari Minggu karena hari Minggu kan hari libur nasional. Bukan nasional kayaknya internasional. Terus dengan jam mulainya itu time not full, nol, time not nol. Oke, jam selesai time not nol juga. Dengan semester pakai menggunakan tipe data varchar, tahun akademik. Terus, nah, primary key itu digunakan di ID jadwal. Terus kuncinya itu, key-nya itu di ID matkul. Terus ID dosen itu pakai kuncinya, terus ID ruang, terus kelas juga, terus di constraint ini ya pakai FK auto underscore 1, terus version key itu pakai ID matkul, reference itu mata kuliah, dan ID matkulnya itu one direct class. Terus juga dosen, ruang, FK out, yang nomor 2 itu punya dosen, yang ketiga itu ruang, dan yang keempat itu kelas. Terus pakai auto instrument, terus default ya. Lanjut ke log tables jadwal. Nah, kalau sudah seperti ini kita eh, kan kalau sudah ada mata kuliah kan berarti ada jadwalnya setiap dosen itu. Nah, ini Senin itu dosen tertentu mengajar di jam 8, jam 10 di semester 3 tahun akademik 2024 dan 2025. Terus dosen yang kedua itu mengajar hari Rabu dengan jam mata kuliahnya itu jam 13 ataupun jam 1 waktu Indonesia Barat, terus jam 15 juga atau jam 3 sore di semester 3 juga, tahun akademiknya juga pun sama. Nah, kalau sudah seperti itu kita pakai unlock tables dan commit karena sudah fix ya. Terus, nah, kalau sudah ada dosennya, sudah ada jadwalnya, nah, kan ada kelasnya pasti. Nah, kita membuat tabel kelas. Oke, create table kelas. Ada ID kelas dengan menggunakan tipe data integer, terus nama kelas pakai tipe data varchar, semester, dan ID prodi dengan menggunakan primary key di ID kelas. Terus di kuncinya itu pakai ID prodi sama constraint FK auto 5 ataupun nomor 5-nya ID prodi prodi referensinya pakai prodi dan one on the next class. Nah, lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pakai log tables kelas. Karena kalau sudah ada kelas, jangan lupa ada apa? Nah, insert kelas ataupun ya kelas contoh, kelas PI. Terus ada kelas ruang 3A untuk semester 3 dan 1. Nah, terus ada B juga. Terus unlock tables. Nah, sudah dikunci, terus di commit sudah. Nah, kalau sudah seperti itu kita membuat KHS. Bentar dulu, kayaknya ini bisa dihapus deh. Bentar, saya kurang tahu soalnya. Kurang tahu ya, lanjut aja. Kita membuat tabel KHS dengan ID KHS, integer, terus NPM-nya juga jangan lupa. IPK semesternya, terus tahun akademik, semester, terus
Kuncinya prerequisite itu AJKHS dan kuncinya itu NPM. Lanjut. Oke. FK atau 6 saya kasih seperti itu biar gampang nanti bacanya. Terus kalau sudah itu lock tables, nah auto commit, insert into KS value ataupun ini NPM nomor satu ataupun NPM yang sudah saya buat itu IPK-nya 3,75 tahun akademik 2024-2025 di semester 3. Nah, terus mahasiswa yang kedua dengan NPM 2023-2022 itu IPK-nya itu 3,85 tahun akademik semesternya sama dan tahun akademiknya pun juga sama. Terusnya saya sudah buat seperti itu. Setiap mahasiswa itu beda-beda NPM-nya harus unlock sudah kita kunci. Nah, kalau sudah seperti itu, kita pilih KRS. Apa sih KRS? Kartu Rencana Studi. Kita harus buat table lagi dengan ID KRS di dalamnya, NPM juga, ID matkul, dan tahun akademik. Karena apa? Percuma dong, kita sudah lulus semester 3 tapi tidak melanjutkan ke semester 4 dengan cara mengambil KRS. Nah, primary key-nya itu pakai ID KRS dan key-nya NPM dan juga ID matkul. Terus auto FK auto 7 biar lebih gampang saya kasih seperti itu. Terus ada mata kuliah dengan FK auto 8. Terus default juga. Oke. Kita kalau sudah seperti itu pakai set auto commit insert PSF values. Nah, di sini ada mahasiswa yang pertama yaitu tahun akademiknya 2024 sampai 2025 di semester 3, terus seterusnya mahasiswa kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dan seterusnya. Itu garisnya beda-beda, ada yang ngambil satu, ada yang ngambil dua. Nah, kita pakai unlock tables, kita lanjut. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ngambil KHS ataupun udah ngambil KRS, kita harus membuat tabel mahasiswa. Karena apa? Nah, kalau sudah seperti ini, tabel mahasiswa, MPM, kita harus mempunyai MPM. Di dalam tabel mahasiswa itu ada MPM, mahasiswa, nama mahasiswanya, dan jenis kelaminnya, terus alamatnya, angkatan berapa, ID prodi, kelas, dan pribadikannya NPM, yang pakainya ID prodi, pakainya juga ID kelas, terus pakai auto 9 ya, biar dengan referensi prodi dan juga auto 10 itu dengan referensi kelas, dengan default ya. Lanjut, tables mahasiswa. Kita sudah kunci tablesnya dengan auto commit insert mahasiswa values. Nah, di sini saya membuat table baru dan bukan table baru sih, kayak lanjutan dari table yang mahasiswa. Itu di dalamnya insightnya itu ada mahasiswa pertama dengan nama Andi Pratama dengan inisial dengan jenis kelamin laki-laki di alamatnya Jalan Merdeka nomor 1 dengan tahun angkatan 2023 dan mengambil HS dan semesternya pada 1 sama-sama 1. Terus ada mahasiswa kedua dengan nama Bella Sari dengan jenis kelamin perempuan dengan alamat Jalan Pahlawan nomor 2. Tahun angkatan dan juga semester KHS ataupun KRS-nya juga 1. Terus mahasiswa ketiga ada Chandra Wijaya dengan NPM yang sudah tertera di saya sudah buat dengan 2023-0003, terus dengan jenis kelamin laki-laki dan alamat mahasiswa yang ketiga saya berikan ini di Jalan Kemerdekaan nomor 3. Dan juga mahasiswa yang saya berikan di nomor 3 ini udah atau angkatannya sama seperti mahasiswa nomor 1, 2, tapi KHS-nya itu mengambil 2 KHS.
oh mengambil 2 KRS, maaf. Terus mahasiswa sih berikutnya ada Dwi Lestari, perempuan ya, dan alamatnya Jalan Material nomor 4. Dan juga tahun angkatan sama KRS-nya juga ngambil 2. Terus Eko Saputra juga sama seperti yang pertama sama yang kedua. Sama seperti yang nomor 3 ya, mengambil 2 KRS juga. Kalau jalan alamatnya itu di Jalan Sudirman nomor 6 dengan nama Fani Indah, perempuan yang kalau sudah nama Fani Indah. Terus yang ke-7 itu ada Galuh Pratama, Galuh Permata, mohon maaf. Terus itu inisialnya perempuan di Jalan Diponegoro nomor 7. Tahun sama semester kayak KRS-nya itu sama. Terus ada Hendra Kurniawan, itu sama seperti mahasiswa nomor 3 sama 4 dan juga 6 ya, mengambil 2 KRS juga dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita unlock tables dan commit. Dan habis itu kita buat tabel baru dengan mata kuliahnya. Mata kuliahnya create table mata kuliah, di mana kita harus membuat suatu tabel dengan nama mata kuliah yang di dalamnya itu ada ID matkul dengan integer, dengan menggunakan data integer, dan juga nama matkulnya sama SKS-nya, semester, ID dosen sama ID ruang, baru mereka ID matkul dan juga ID dosen. Terus juga kuncinya ID ruang, terus auto 11 karena lebih gampang kan ya. Dan juga 12-nya itu pakai reverse ruang juga. Terus kita log table mata kuliahnya. Ini ada mata kuliah dengan mata kuliah pertama itu pemrograman web di semester 3 dengan KHS ataupun nomor 1 ya. Terus yang kedua itu ada basis data di semester 3. Terus juga setelah sudah seperti itu kita unlock table, commit, dan kita buat table lagi. Kalau sudah memiliki mata kuliah kita pasti ada nilai. Nah, kalau sudah kita membuat table nilai, kita di dalamnya itu ada apa sih? Nah, nih ada ID nilai dengan menggunakan data integer juga. Terus ada NPM, ID matkulnya, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nama nilai akhir, grade. Terus primary key, primary key-nya itu di ID nilai. Terus kayaknya NPM, kayaknya juga di ID matkul dengan FK Auto 13 di referensi mahasiswa, dan juga FK Auto 14 di mata kuliah. Sama kalau sudah seperti itu kita selanjutnya kita buat log table nilai, dan juga jangan lupa kita kalau sudah bikin table nilai kita lanjut untuk nilai penerapannya, kayak mahasiswa satu ini dapat nilai berapa dan mahasiswa ini dapat nilai berapa. Nah, nih mahasiswa pertama itu dapat nilai di mata kuliah itu ada dapat 85, 90, 88, 87, dan 50 dengan uh, akreditasi A. Terus yang kedua itu dengan NPM juga kayak gitu yang sudah saya buat, dengan nilai yang sudah saya buat juga yang tertera di sini dengan nilai akreditasi B. Juga mahasiswa yang ketiga ya, akreditasi A, terus akreditasi B plus untuk mahasiswa yang keempat. Untuk mahasiswa yang kelima itu akreditasi C plus, dan juga akreditasi B di mahasiswa keenam, juga akreditasi A untuk mahasiswa yang ketujuh. Nah, pertama ini dengan nilainya akreditasi C, dan juga mahasiswa nomor 9 ini A juga. Nomor 10 mahasiswanya itu B, dan seterusnya. Kalau mau bikin yang lebih banyak juga bisa. Nah, kalau sudah seperti ini kita terus dan komit dan lanjut pembayaran. Kalau sudah nilai kan sudah pasti ada. Kalau kita
sekolah ya. Kalau bukan beasiswa kan sudah harus bayar gitu. Kalau bukan beasiswa bayar semesteran pakai SPP gitu. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kita buat. Mohon maaf dulu. Oh, di terus konsidir. Bisa, curang nyari. Mohon maaf mengganggu sebentar, itu ada teman saya. Lanjut ke pembahasannya. Di Kalau sudah kita bikin tabel nilai, maka kita harus membuat tabel pembayaran. Nah, kalau sudah seperti itu, di tabel pembayaran itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ID pembayaran dengan menggunakan tipe data integer dan juga NPM-nya. Jangan lupa jenis pembayarannya kayak online, offline, ataupun pakai Dana, ataupun e-wallet, rekening, pakai TF, ataupun apa, terserah lah. Nah, kalau sudah seperti itu ada jumlah UKT-nya itu berapa? Contoh di satu itu 2 juta. Jumlah UKT-nya itu gitu, 2 juta contoh. Lanjut ke tanggal bayar. Bayarnya itu berapa sih? Tanggal berapa bayar UKT harus ada juga. Yang statusnya itu lunas atau belum lunas, ataupun bayar separuh ataupun bayar tuntas gitu. Lanjut ya, dengan prima ID-nya itu ID pembayaran dan juga kuncinya itu NPM dan auto 15 FK auto 15-nya itu referensi mahasiswa. Lanjut ke log tables pembayaran. Kalau sudah seperti ini penerapannya. Nah, kita pakai auto pamit. Lanjut insert pembayaran values. Nah, mahasiswa pertama itu SPB-nya sebesar 3, sebesar 5 juta rupiah. Di dia bayar di tanggal 1, di tanggal 2025 bulan 1 tanggal 15. Nah, dengan pembayarannya itu tuntas lunas. Dan mahasiswa kedua itu dengan menggunakan biaya lab itu sebesar 2.500.000 dengan tanggal pembayarannya itu tanggal 1 bulan 2 2025 dengan tuntas juga lunas. Dan kalau sudah seperti itu kita lanjut ke unlock tables dan commit. Nah, kalau sudah pembayaran pasti ada apa? Tebak. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, prodi. Prodinya apa? Kan tadi mata kuliahnya cuma. Kalau buat tahu prodinya gimana? Tidak sesuai dengan mata kuliahnya. Kalau sudah seperti itu kita bikin tabel prodi, ID prodi di dalamnya juga. Jangan lupa nama prodinya prodi apa gitu. Kayak contoh seperti saya prodi teknik informatika, prodi paling refleks katanya. Terus kalau sudah seperti itu kita buat jenjang. Nah, jenjangnya itu ya apa D3, apa S1 gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita pakai primary key di ID prodi dan juga default. Nah, jangan lupa. Terus kita lanjut ke penerapannya. Nah, log tables prodi. Kalau sudah auto commit, insert intro prodi. Kalau sudah seperti itu, di teknik informatika S1 jenjang S1, siswa farmasi jenjang S1 juga. Terus log tables, intro commit. Kalau sudah seperti itu, kita pakai tabel ruang dan bikin ruang tersebut tabel ruang yang di dalamnya ada ID ruang, ruang berapa gitu, nama ruangnya itu ruang apa, dan juga gedung-gedung apa, gedung C, gedung B, ataupun sudah kalau seperti itu kita menggunakan primary key dengan ID ruang di dalamnya juga default ya, jangan lupa. Lanjut ke log tables ruang ya. Mahasiswa itu ruang di teknik informatika, ini ada komputer A itu gedung teknologi, terus ruang kuliah 101 itu gedung fakultas. Terus unlock tables kita commit. Lanjut lanjut kita lanjut lanjut kalau sudah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah selesai kan kodenya kan. Kalau sudah seperti itu biar gampang kita kontrol A, kita kontrol C, kita kembali lagi ke localhost-nya, kita ke SQL-nya dan kita cuman tempelin aja kontrol V seperti itu. Maaf, sudah seperti itu kita, mohon maaf, kita apa ya? Hmm, nah,
lupa saya itu fiksi mau berpikir teman. Mohon maaf tadi rame. Kalau sudah seperti ini, kita cari tulisan go. Mana ya? Oh ini, nggak kelihatan. Saya kira ada di sini tadi, makanya nggak kelihatan. Kalau sudah seperti itu, kita go. Nah, bentar masih loading. Kalau sudah seperti ini, kita ekspor. Nah, kalau sudah seperti ini, bentar. Kalau sudah seperti ini, maaf, ada kekeliruan tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pencet lagi ya. Bentar, loading dulu. Ini nggak bisa digeser. Gini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita create new table. Oke, kalau sudah seperti ini, kita cari tulisan designer. Mana ya? Lupa. Kalau sudah seperti ini kita, oh ini ada di more kan nggak bisa dipencet tadi. Sudah seperti itu kita desainer pencet desainer. Nah kalau sudah seperti ini gampang udah tinggal rapiin, kita rapiin dulu. Nah, kita rapiin, oke. Oh, sudah seperti ini kita rapiin. Nah, rapiin terlebih dahulu kan banyak. Nah, hari SD Mas. Nomor berapa? Iya, kita rapihin aja dulu. SQL juga langsung ke ISP. Bentar, bentar. Biar lebih.
rapi itu kan. Mana ada poin? Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke IRD-nya. Oke, untuk video IRD-nya kita pisah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan em, pekerjaan soal UAS dari tugas basis data yang dimana disuruh tugas kedua itu disuruh buat DRD. Di sini saya sudah membuat DRD-nya karena tadi ada kesalahan teknisi, jadi proses pembuatannya itu tidak ke-record. Oke, lanjut saja. Di sini ada beberapa entitas dan juga atribut yang dimana sebelum menginjak ke penjelasannya, saya akan menjelaskan IRD itu apa sih? IRD itu Entity Relationship Diagram yang Anda unggah, yang kita unggah, menggambarkan struktur basis data untuk sebuah sistem informasi akademik. Diagram ini menunjukkan bagaimana data mahasiswa ataupun data-data yang kalian buat kayak yang saya buat tadi kan data mahasiswa, mata kuliah, nilai ataupun pembayaran itu ada semua di sini. Dan ada berapa sih entitas yang saya buat di sini? Yang pertama itu mahasiswa, entitas mahasiswa di sini. Entitas mahasiswa pusat dari sistem ini, atributnya meliputi primary key, nama mahasiswa, nama mahasiswa, terus nama mahasiswa, jenis jenis atribut meliputi NPM yang merupakan primary key-nya, dan juga nama mahasiswa, terus jenis kelamin, alamat, angkatan, dan juga eh frauding key seperti prodi dan juga ID prodi dan juga ID kelas dan entitas berikutnya yaitu mata kuliah yang dimana mata kuliah di sini ada beberapa atribut seperti menyimpan data pelajaran, nama matkul, dan juga eh, SKS, semester, dan juga ID matkul. Dan yang ketiga itu adalah entitas dosen, yang dimana di sini dosennya menganut ataupun menyimpan tiga data yaitu ID dosen, nama dosen, dan IDN. Dan selanjutnya ada entitas nilai, di mana entitas nilai. Dan di sini ada beberapa atribut yang seperti ID nilai, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai akhir, dan grade. Yang dimana semua data-data itu tersimpan di entitas nilai. Selanjutnya, entitas KRS. Di sini entitas KRS ada 4 data yang disimpan di dalam KRS. Entitas KRS yang pertama itu ID matkul, NPM, tahun akademik, semester, dan ID KRS. Dan selanjutnya di sini ada juga entitas KHS. Di sini ada 5 entitas atau 5 atribut yang sudah disimpan oleh entitas KHS, maaf. Yang pertama itu ID KHS, dan kedua semester, terus tahun akademik, IP semester ataupun dan yang terakhir NPM. Selanjutnya itu ada pembayaran. Di sini pembayaran ada beberapa data yang sudah disimpan ataupun beberapa atribut yang disimpan oleh entitas pembayaran. Yang pertama itu ID pembayaran, yang kedua itu jenis pembayaran, jumlah, tanggal bayar, status, dan NPM. Yang dimana ID pembayaran ini akan dilingkup ataupun berada di bawah lingkup pembayaran karena ID pembayaran ini sangat penting dengan cara
kayak mau bayar gitu. Terus itu harus ada ID pembayaran, ada jenis pembayaran ataupun ditransfer secara online ataupun secara tunai di lembaga-lembaganya. Terus jumlah UKT-nya itu berapa, lunas enggaknya gitu. Status ini lunas enggaknya ya. Status itu masuk ke lunas enggaknya itu masuk ke status, dan juga tanggal bayarnya itu tanggal berapa gitu. Tanggal berapa itu pembayarannya, dan juga yang terakhir itu NPM mahasiswanya. NPM mahasiswanya itu berapa ada itu. Biar kalau sudah melakukan pembayaran kan harus ada prodi dan kelas, dan ataupun prodi. Yang di sini prodi ada tiga data atribut yang sudah disimpan oleh entitas prodi. Yang pertama itu ID prodi, nama prodi, dan jenjang. Yang dimana ID prodinya tersebut termasuk ke ID prodinya, dan nama prodinya itu kayak prodi teknik informatika ataupun prodi-prodi yang lain, biar tahu. Dan jenjangnya juga, jenjangnya apa, D3 ataupun S1 gitu. Terus yang kedua itu ada kelas. Kelas ini tidak jauh berbeda dengan prodi, karena kelas ini memiliki tiga atribut juga. Yang pertama itu adik kelas, dan yang kedua itu nama kelas ataupun nama kelas ruang berapa. Nama kelas kayak kelas apalah, kelas A ataupun kelas B, kelas C ataupun kelas-kelas yang lain. Dan juga semester, bahwasanya semester ini masuk ke kelas juga, karena semester 3 kelas anu gitu, kelas apa gitu. Terus yang ke selanjutnya ada entitas ruang. Di sini ada ruang, ada menyimpan tiga atribut juga. Yang pertama itu ID ruang, terus yang kedua itu nama ruang yang saya katakan tadi, itu ruang apa, ruang TI ataupun ruang CSI, ruang Gajah Mada lah, ruang tempur apalah yang itu. Terus ada gedung. Nah, gedung ini kalau di kampus-kampus yang lumayan gede itu ada gedung J, gedung C, ataupun gedung-gedung itu yang lain. Terus relasi. Nah, di sini ada juga relasi ya. Apa sih itu relasi? Relasi merupakan diagram yang rutin bersifat one to many, yang berarti satu data di entitas A bisa terhubung ke banyak data di entitas B. Contoh ini one to many. One to many. Nah, satu data entitas A ini bisa terhubung ke entitas B, yang dimana entitas B memiliki data-data atribut juga. Dan juga dosen mata kuliah dan satu dosen dapat mengampu banyak mata kuliah one to many. Nih, dosen. Dosen ini mengampu banyak mata kuliah. Satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah. Contoh, satu dosen itu menganut mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Indo, dan juga bahasa Arab, itu yang dinamakan one to many. Dan eh contoh lain kayak pembayaran. Pembayaran juga bisa kayak one to many juga, karena mahasiswa itu bisa membayar juga gitu. Terus prodi. Nah, prodi ini juga bisa di ke admin ya. Ke admin itu bisa one to many juga, dan mahasiswa juga bisa one to many juga ke kelas. Karena apa? Mahasiswa bisa memilih kelas A ataupun kelas B, kelas C, ataupun juga KRS. KRS juga di mana? KRS. KRS ini juga bisa one to many, karena mahasiswa itu bisa memilih KRS, kartu rencana studi apa, ataupun pengen apa namanya, SKS berapa, itu juga bisa digunakan dengan one to many, karena satu data entitas A bisa terhubung ke banyak data di entitas B. Contoh, mahasiswa itu kan bisa memilih KRS, dan KRS itu memiliki banyak data-data atribut juga. Seperti saya katakan lagi, ID matkul, NPM, tahun akademik, semester,
dan ID KRS gitu. Dan juga eh, dan juga di sini saya menggunakan IRD dengan alur kerja sistem business logic. Berdasarkan diagram di sini, kita bisa menyimpulkan alur sistem sebagai berikut, kayak registrasi dan administrasi, mahasiswa terdaftar di prodi di kelas tertentu, data dikelola oleh admin, dan datanya itu dikelola oleh admin, dan juga akademiknya mahasiswa mengisi KRS untuk menentukan mata kuliah yang diambil, dan juga evaluasi. Nah, evaluasi proses pembelajaran nilai UTS kemudian menghasilkan grade gitu. Eh, Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga apabila ada kekeliruan, itu murni dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.